warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus Masjid Darul Syaidah yang dirahmati Allah, dan yang saya hormati para jemaah Masjid Darul Syaidah yang semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat usia yang bermanfaat, serta nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita untuk menuju masjid yang mulia ini, untuk menunaikan ibadah sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan witir berjamaah. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga yaumil kiamah, dan semoga kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan syafaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Ramadan. Begitu besar kesempatan yang Allah berikan kepada kita, dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Ada yang sebelum Ramadan mereka telah mendahului kita, dan ada juga yang mungkin baru menjalani 1 atau 2 hari Ramadan, dia juga telah mendahului kita. Bulan Ramadan menjadikan suntikan iman buat kita semua. Boleh saya pakai bahasa Melayu Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, bulan Ramadan menjadikan suntikan iman buat kita semua. Bapak Ibu, ada yang tidak merasa yang tidak pernah berdosa? Saya nak nanya semuanya dengan Bapak Ibu. Ada enggak yang merasa tidak pernah berdosa? Tidak ada ya? Ada. Angkat tangan yang ada merasa berdosa. Dan ditangkap Pak, dan akan saya laporkan. Karena dosa itu susah juga anak ngungkapnya. Yang dah jelas-jelas ada kasusnya aja susah nak diungkap. APHG yang dosa itu tidak nampak. Jadi Bapak Ibu, tidak heran jika masjid di bulan Ramadan itu penuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, sampai dia kacip pun dibawa untuk pergi sholat tarawih. Begitu hebatnya Bapak Ibu bulan Ramadan. APG pernah ibu-ibu bilang, bulan Ramadan tanpa tarawih bagaikan sayuk dan begaram. Betul tidak Bapak Ibu? Dan semangat katanya. Dan ada macam ibadah biasa aja jadinya kalau Ramadan ya tanpa tarawih. Dan ada salah satu keutamaan Bapak Ibu. Karena sholat tarawih itu menjadi salah satu ibadah yang sangat antusias diterima oleh kaum muslimin. Jadi Bapak Ibu, ada salah satu keutamaannya. Kalau kita melaksanakan ibadah sholat tarawih, akan diampunkan dosa-dosa kita. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Qoma Ramadan katanya Bapak Ibu. Para ulama bersepakat, mengqoma Ramadan dianggap ia sholat tarawih Bapak Ibu. Kalau dulu namanya qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Jadi Bapak Ibu, sholat tarawih aja bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Apalagi kalau kita melaksanakan yang fardu. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran, kita bersedekah, dan banyak amalan-amalan lain yang bisa mungkin membuat ampunan atau menghapus dosa-dosa kita Bapak Ibu. Tapi para ulama berbeda pendapat Bapak Ibu. Salah satu imam namanya Al-Haramain, dia dari Nasabur, Iran. Salah satu gurunya Imam Al-Ghazali dan penyambung mazhabnya Imam Syafi'i, dia mengatakan bahwa yang bisa dihapus dengan sholat tarawih hanyalah dosa-dosa kecil. Karena dosa besar hanya bisa dilebur dengan taubat.
Tapi Bapak Ibu jangan nak kecewa, jangan takut hanya dosa kecil katanya yang bisa dihapuskan. Ada ulama lain juga berpendapat. Syekh Muhammad Samsul Haq Abu At-Tayyib dalam kitabnya Syekh Aunul Ma'bud, kalau tidak salah nama kitabnya ya, dia mengatakan ayminas syara'ir wa yurja ghufranul kabair, dimulai dari dosa-dosa kecil dan mengharapkan ampunan dosa besar. Karena dosa kecil kalau kita tumpuk Bapak Ibu, lama-kelamaan pasti jadi dosa besar. Makanya kata Syekh Muhammad Samsul Haq Abu At-Tayyib, dosa-dosa kecil ya kita hapuskan dengan sholat tarawih tadi ya, biar dia tidak menjadi lebih. Tapi realitanya Bapak Ibu, itu mohon maaf, realita yang kita lihat, kalau udah minggu pertama Bapak Ibu, masjid penuh, mudah-mudahan di Darul Syaidah atau Daan, sampai keluar Bapak Ibu, sampai buat tenda orang-orang Bapak Ibu. Begitu minggu kedua, yang di luar mulai maju ke depan Bapak Ibu. Minggu ketiga mulai masuk ke dalam. Minggu keempat, insya Allah Bapak Ibu makin maju ke depan. Apa penyebabnya? Ada yang tahu tidak Bapak Ibu? Udah nak jelang Idul Fitri, masing-masing kita punya kesibukan tersendiri. Ibu-ibu yang mungkin buat kue tadinya 2 bisa jadi 4, 5 atau 6 Bapak Ibu. Bapak-bapak paginya mungkin ngalap kaca, bersihkan dinding, nak ngecat rumah. Hal-hal yang demikianlah Bapak Ibu yang bisa menjadi akhirnya kita tidak melaksanakan sholat tarawih. Jadi bagaimana kita menjaga konsistensi hal ya Bapak Ibu? Ayo bersama Bapak Ibu, jangan sampai kita tinggalkan sholat tarawih kita. Kita tahu Bapak Ibu, sholat tarawih memang sunnah muakkad, tapi di dalam 1 tahun dia hanya hadir 1 bulan. Susah, belum tentu kita bisa ketemu lagi Bapak Ibu. Yakin tidak Bapak Ibu kita bisa ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya? Belum tentu Bapak Ibu. Makanya ada sebuah potongan hadis dari hadisnya Abu Daud, inna rojula ija sholla ma'al imam hatta yang sorufa qiyamul lail. Jadi dia mengatakan Bapak Ibu, barang siapa yang beribadah, itu kaitannya dengan sholat tarawih Bapak Ibu, barang siapa yang beribadah bersama imam, dimulai dari awal sampai selesai, ikut berzikir, ikut berdoa, insya Allah Bapak Ibu, dia sampai juga mendapatkan ibadah menghidupkan 1 malam penuh. Iya kata Abu Daud Bapak Ibu. Jadi saya mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama menjaga imun kita, kita jaga iman kita, biar kita dapat menjaga konsistensi sholat tarawih kita. Tidak hanya sholat tarawih, yang lain pun ibadah-ibadah lain, apalagi yang fardu harus kita laksanakan. Karena yang sunnah aja kita mendapatkan ampunan dosa, apalagi yang fardu kita laksanakan Bapak Ibu. Mungkin lebih-lebih lagi Allah berikan. Karena puasa Allah langsung yang akan memberikan pahalanya kepada kita Bapak Ibu. Karena kita udah menahan rasa haus kita udah menahan rasa lapar kita udah menahan syahwat kita Bapak Ibu. Dari pagi hari sampai ke sore hari, insya Allah Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya kepada kita. Dia mau 70 kali lipat, dia mau 700 kali lipat, ya Allah sendiri yang maha tahu Bapak Ibu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kekurangan, dan semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.